Oke, jadi mungkin video ini bakalan beda dari video sebelumnya. Kalau kalian cari intro yang kayak biasanya, di video ini nggak bakal ada. Karena ini video klarifikasi. Kalau ada intronya itu nanti kesannya kayak kurang dramatik gitu ya kan. Sebenarnya banyak banget kejadian di belakang kamera yang kalian nggak tahu. Mungkin kalian lihatnya saya sama si Legend ini baik-baik aja. Tapi sebenarnya enggak. Karena akhir-akhir ini si Legend ini udah benar-benar bikin gua frustasi. Ada banyak faktor sih sebenarnya yang bikin gua frustasi banget sama Legend ini. Dan nanti akan gua klarifikasi gimana frustasinya gua sama Legend ini. Dan kenapa alasan akhirnya gua berpaling ke MSI PS65 ini. Gua udah bosen sebenarnya sama si Legend ini. Jadi buat kalian yang nonton, ini benar-benar klarifikasi, bukan iklan untuk MSI PS65, bukan. Tapi emang ini menurut gue si Legend ini benar-benar udah bikin gue frustasi banget sekarang. Jadi gue ceritain dulu kenapa gue bisa sama si Legend Y720 ini. Jadi awalnya dulu pas pertama nge-YouTube, gue itu lihat YouTube-nya Casey Neistat yang isinya itu pokoknya ada prinsip dari Casey itu yang be the first, be different, and be original. Jadi ya gue kan channelnya review dari dulu ya kan. Dan gue itu pengen channel gue itu channel pertama yang jadi atau yang review laptop Legend ini. Menurut gue kan logikanya kalau gue yang pertama dan belum ada yang review, view-nya itu bakalan banyak. Ternyata nggak juga. Ternyata view-nya itu ya paling sampai sekarang view-nya cuma 3.000. Kalau dulu awal-awal paling cuma ya 200 view. Jadi itu awalnya kenapa gue pakai si Legend ini. Sebenarnya kalau barang review itu tiap udah review gue jual, gue rugiin 200 atau 500 ribu gitu biasanya. Cuman entah kenapa si Legend ini kayak maksa banget biar bisa sama gua. Jadi tiba-tiba si Legend ini merusakkan dirinya sendiri atau menjatuhkan dirinya sendiri sampai ini pecah. Kalau kalian lihat di sini pecah. Ya, ini dulu gua belinya harganya 25 juta. Dan kalau udah pecah sekarang kan siapa yang mau beli ya kan? Ya akhirnya ya udahlah gua buat Legend ini daily laptop gua. Nah, akhirnya sampai sekarang udah jalan sekitar 10 bulan. Jadi dari awal sebenarnya gue sama Legend ini udah gak ada chemistry. Jadi udah ada hubungan terpaksa. Karena kan dia jatuh dan rusak, akhirnya gue gak bisa jual lagi Legend ini. Ya akhirnya ya hubungan ini sebenarnya ini hubungan terpaksa. Jadi ya mau gimana lagi, mau gak mau gue harus pakai daripada gue rugi banyak kan. Tapi gue ceritain dulu gimana gue bisa barengan sama MSI P65 ini. Jadi awalnya gue kan jalan-jalan ke mall dan di mall itu ada toko ya, sebut aja toko DKID namanya. Dan disitu ada jual box. Dan gua kan senang main PUBG. Dan kalau lihat box itu bawaannya pengen beli aja. Dan ternyata pas gua beli box itu bonusnya laptop. Jadi laptopnya MSI P65 ini. Emang boxnya harganya mahal sih dulu. Cuman ternyata bonus laptop ya kata gua alhamdulillah lah. Rezeki. Gak kemana kan rezeki anak nakal. Habis itu pas udah sampai rumah, gue buka kan boxnya. Boxnya itu gue loot cepet banget karena gue kan kebiasaan main PUBG. Kalau lihat box itu pengennya cepet-cepet buka, cepet-cepet di loot. Takutnya nanti pas nge-loot tiba-tiba jedar, headshot gitu kan. Gak lucu juga kan. Exit ke lobby, diketawain orang-orang ya kan. Gak pro. Nah, dan pas gue ngeloot itu boxnya itu isinya ya ada si MSI P65 ini. Terus ada adapter yang ukurannya kecil sih, seukuran spesifikasi seperti ini, tapi adaptornya kecil banget. Dan di sana juga ada tas dari MSI yang tulisannya juga MSI. Terus ada tulisan Prestige. Ya yang emang udah kelihatan mahal, sama kayak di luar boxnya. Di boxnya itu juga ada tulisan MSI dan juga Prestige. Cuman tasnya ini kayaknya kecil banget, kayak soft case gitu. Jadi kalau di PUBG ini mungkin level 1. Jadi ini tasnya kayaknya nggak bakal gue pakai karena gue sering pakai tas level 3. Karena gue rasa tas level 3 itu fungsinya banyak. Gue bisa isi apapun yang gue mau. Kalau tas level 1 soft case dari MSI kan paling ya cuma laptopnya aja isinya. Gue bakalan klarifikasi dulu secara fisik ya. Secara fisik dari MSI P65 ini. Kenapa akhirnya gue memutuskan untuk barengan sama dia. Jadi ini yang limited edition. Kalau yang warna putih itu dia limited edition. Kalau yang P65 biasa yang silver itu yang bukan limited edition dan boxnya kardus biasa. Dan VGA-nya masih pakai 1050 Ti. Kalau yang limited edition dia pakai 1070 Max-Q Design. Dan kalau dari desain sih gue suka banget sih ya. Gue kan suka yang simple. Dan MSI ini warnanya dominan putih. Jadi putih sama ada logo gold di sini ya kan.
ya logo naga gold yang ada di tengah kayak gini yang menurut gue keren banget. Gue tuh nggak suka yang rame-rame RGB kayak pasar malam gitu. Contohnya kayak MSI GL63 Rider itu gue nggak suka. Yang logo belakangnya itu juga nyala. Terus ada GL504 ROG yang nyala juga. Ya kalau gue kan lebih suka yang simple ya. Tapi price to performance, jadi meskipun simple tapi performanya gahar itu gue suka. Daripada budgetnya dihabiskan ke lampu, mendingan ke spesifikasinya dinaikin lagi. Kalau gue sih gitu orangnya. Dan kalau MSI ini secara desain sih ya gue suka banget lah. Cuman ya minusnya di sini itu kayak ada suara. Jadi kalau gue tekan gini ya, itu kayak ada suara kurang rapet gitu. Kalau secara build quality sih dia kokoh banget. Dan dia juga udah bisa dibuka pakai satu tangan kayak gini. Terus angle-nya di sini kayak mirip-mirip si Legend Y730 ya. Cuman kalau Legend kan lingkar terus ada logo Legend Y di sini cuman gold, jadi kayak aksen gold di pinggirannya gitu yang ya mewah sih. Jadi sebenarnya ini mirip desain sama Steel 10 series kalau kalian tahu GS65 ya. Mirip-mirip banget itu desainnya sama ini. Tapi kalau kalian sukanya yang RGB ya itu hak kalian. Karena kalau desain itu ya selera masing-masing. Karena gue nggak suka yang sampai port-portnya ada warnanya RGB itu kayak basir, buat apa sih port dikasih RGB? Gue jadi keinget odong-odong yang kebanyakan di alun-alun itu kan tuh RGB juga lampunya kelap-kelip. Udah rame banget. Jadi itu sih menurut gue itu terlalu rame aja kalau semuanya RGB. Kemudian bahannya ini juga terbuat dari full aluminium. Tapi gak enaknya bahan full aluminium itu yang tangan gue kan cepet basah ya. Jadi kadang itu kayak ada aliran listrik gitu. Jadi kayak nyetrum, tiba-tiba nyetrum gitu. Kalau di feel-nya sih dia adem karena bahannya aluminium dan enak, pegangannya feel-nya itu enak, kayak benar-benar kerasa premium banget. Ya kalau 1 dari 10 gue kasih 8 lah nilainya ya. Gak ada 10 karena ya jujur aja di sini kayak masih ada kurang rapet atau apa gitu kayak bunyi. Kalau masalah keyboard dari MSI P65 ini dia nggak kebagian dari seri Steel series kayak kebanyakan MSI gaming biasanya. Karena ini mungkin seri Prestige. Keyboardnya ini lumayan besar, jadi tombol-tombolnya ini lumayan besar. Kalau buat nge-game atau ngetik gak bakalan typo lah. Cuman kalau dibandingin sama Legend Y720 gua, keyboardnya itu masih enak Y720 karena kerasa lebih empuk. Kalau ini kayak ada apa ya, kayak kosong gitu loh. Jadi kayak pas ditekan itu feel kliknya itu kayak kurang enak gitu. Kemudian kalau di touchpadnya ya ini udah lumayan empuk dan responsif. Cuman yang gua nggak suka penataan fingerprint sih. Menurut gua di fingerprint itu harusnya di luar touchpad. Karena ya kalau kata gua sih kadang browsing kan nggak sengaja kayak kesenggol gitu kan. Jadi feel-nya itu kayak nggak enak aja. Terus dia juga single LED backlight yang menurut gua kalau misalkan mau dibikin RGB harusnya cuma di bagian keyboard. Karena gua kan namanya orang manusia kan kadang bosen ya warna putih aja. Nah kalau RGB kan gue bisa set kayak warna mungkin gold semua, kuning semua, atau hijau semua. Yang namanya juga orang bosen kan, masa tiap hari makan rawon kan, istilahnya kan ya pengen makan pecel, pengen makan lodeh ya, kayak gitulah ibaratnya. Kalau untuk konektivitas Legend atau MSI yang lebih lengkap MSI. Di sebelah kirinya ini ada Kensington lock, HDMI, 1 buah USB 3.1, USB Thunderbolt. Kemudian ada 2 buah headphone jack sama microphone jack. Dan di sebelah kanannya ada input power, HDMI, mini DisplayPort, USB Type-C, sama USB 3.1 satu lagi. Dan yang paling gua suka dari P65 ini layarnya ya. Karena meskipun slogannya dia kreator atau ditujukan kepada konten kreator, dia itu spesifikasi layarnya gak tanggung-tanggung. Jadi spesifikasi layarnya ini udah Full HD dengan dimensinya 15,6 inch, menggunakan panel IPS dengan refresh rate-nya 144 Hz dengan kecepatan layarnya 3 millisecond. Jadi selain buat editing, ini buat gaming itu juga enak banget karena layarnya ya udah spesifikasi gaming. Kalau dibandingkan sama Legend sih ya layar MSI ini kelihatan lebih jernih dan lebih tajam karena sRGB-nya itu udah sampai mencapai 100%. Jadi kalau kalian buat edit atau buat gaming itu ketajaman warnanya akan lebih muncul daripada si Legend milik gua yang lawas. Kemudian juga layarnya ini ya udah thin bezel, udah kebanyakan kayak laptop gaming atau laptop ultrabook biasanya ya, udah thin bezel. Cuman pintarnya MSI di atasnya ini agak tebel biar kameranya tetap di atas. Ini nggak di bawah kayak MSI PS42, jadi kameranya tetap di atas. Jadi buat wanita, angle di atas itu penting menurut saya ya. Karena kalau angle-nya di bawah nanti ya
kelihatan gendut, udah gitu aja, jadi ya kayak kurang nyaman. Jadi kira-kira itu awalnya bagaimana gue bisa ketemu sama P65 ini. Kalau alasannya kenapa gue pindah dari Legion ke P65 ini ya pertama karena faktor kesehatan ya. Karena Legion Y720 itu beratnya sekitar 3,1 kg dan gue kan orangnya tiap hari mobile. Kadang rapat di sana, rapat di sini, seminar di sana, seminar di sini, meeting di sana. Ya pindah-pindah lah. Kalau gue pakai PC juga ribet banget kan, banyak yang netizen itu yang bilang harga segitu mending rakit PC. Beda kalau gue orangnya mobile terus lu suruh rakit PC, wah ribet banget hidup gue nanti ya. Jadi tiap meeting gue nyopotin kabel, nyopotin keyboard, nyopotin monitor. Gue bawa tas carrier yang besar banget biar CPU gue cukup. Terus gue rapat di sana pasang lagi. Pasti dikatain kampungan kan gue nanti di sana. Jadi ya gue lebih memilih laptop daripada PC. Gue ada sih PC cuman ya jarang dipakai karena gue keseringan mobile. Dan kalau gue pakai Legend 3,1 kilo ya emang enteng. Sebenarnya enteng cuman kalau keseringan itu ya berat. Kayak kalian bawa mungkin beban 2 kg aja ya gini ya. Tapi kalau terlalu lama itu juga lama-lama keju. Apa bahasa Indonesianya keju ya? Kram. Ya, jadi kalau si MSI ini beratnya cuma 1,8 kg. Jadi lu bayangin ya, gue bawa si Legend ini kan 3,1 kg terus gue pangkuin kayak gini kan. Wah itu faktor kesehatan banget karena ada radiasi. Jadi otot-otot gue yang ada di bawah ini nanti bakalan gak berfungsi. Kalau gue mangku seseorang gitu kan enak masih, meskipun mungkin bobotnya 60 kg. Tapi kan jatuhnya romantis dan gak sakit. Kalau ini kan ada radiasinya jadi sakit. Faktor kesehatan lah ya intinya. Tapi banyak ya DM yang masuk dari netizen itu kan yang bilang, yang nyinyir. Tapi kan MSI PS65 kan kecil, nanti airflow-nya gimana? Jadi banyak banget DM yang kayak gitu. Awalnya gue diemin. Ya gue diemin, gue pikir gak apalah. Namanya juga netizen pasti nyinyir. Tapi lama-kelamaan gue ke-trigger, jadi ya udah akhirnya gue bongkar MSI P65 gue bongkar. Beneran gak sih airflow-nya ini kurang nyaman? Dan ternyata netizen itu salah. Karena di dalamnya ini ada 3 fan. Jadi ada 3 lubang ini bukan cuma lubang, ini ada di dalamnya ada fan-nya. Ada 3, cuman gak enaknya sih ya gak kayak di seri GL Gaming series. Kalau misalkan gue pengen upgrade itu gue harus mereteli dulu motherboardnya karena casingnya itu terbukanya dari bawah. Jadi motherboardnya harus dipreteli dulu, baru bisa gue lihat ada slot RAM, slot hard disk, dan slot SSD di situ. Dan menurut gue ini ribet banget kalau mau upgrade ya. Yang namanya juga manusia kan pasti pengen upgrade, gak pernah puas. Siapa tahu nanti laptopnya lelet atau apa kan gue upgrade. Tapi dengan desainnya yang kayak gini ya gue bisa sih upgrade. Cuman ya satu persatu dipretelin, itu bakalan buang-buang waktu banget kata gue. Kemudian alasan kedua ini faktor, ya ini sama sih, mobile, karena gue keseringan mobile. Cuman ini bukan berat, ini masalah baterai. Kalau si Legend jujur aja paling dia cuman bertahan 2 jam atau 3 jam kalau gue buat ngedit. Tapi kalau ini ya, ini kata MSI 10 jam, tapi ternyata ya cuman ya sekitar 6-7 jam lah kalau dipakai ngedit ya. Jadi kan kalau gue mobile atau gue ke cafe atau meeting di cafe gitu kan, kadang ada cafe yang kurang ajar banget, jadi colokannya itu cuma hiasan. Kalau pas gue colok Legend, ternyata nggak ngecas, dan akhirnya mati. Dan file-file yang pengen gue tunjukin ke teman meeting gue ada di Legend, jadi akhirnya ya mati ya, cari cafe lain gitu. Repot banget. Kalau pakai MSI ini baterainya ya meskipun 6-7 jam masih cukup lah. Kalau MSI ini spesifikasi secara baterai dia pakai 82 Wh 4 sel. Kalau Legend dia pakai 60 Wh 4 sel juga. Jadi aja kalau secara spesifikasi aja udah kalah si Legend kalau dari baterai mah. Jadi ini sekaligus buat contoh netizen itu yang biasanya komen harga segitu mending ROG. Ya kalau kalian gamer sih nggak masalah ya kan. Cuman kalau kalian sering mobile, sering bisnis atau sering rapat, ya masa iya kalian harus bawa laptop yang gede-gede banget. Udah gede baterainya cepet habis. Nggak lucu juga kalau pas lagi kondisi urgent meeting laptop kalian mati, colokannya cuma hiasan atau belum bayar listrik. Lagian kalau misal semuanya mending ROG, kenapa Asus gak buat ROG semua? Gak ada seri low end, gak ada ZenBook, gak ada VivoBook, ROG semua. Kalau semuanya mending ROG ya kan. Ini memang pasarnya beda-beda. Ada pasar gaming, ada pasar bisnis, ada pasar low end, beda-beda guys. Kalian gak bisa langsung menyatukannya kalau semua ini di dunia ini gamer, gak bisa. Kemudian ada alasan ketiga, menurut saya alasan ketiga ini ya
kipas ya. Karena kalau Legend ini misal pas saya aktifin cooler boostnya, suaranya itu kenceng banget sampai meja itu kadang geter. Jadi pas saya render kan butuh CPU processing ya udah saya aktifin cooler boost biar cepet rendernya kata saya kan. Tapi akhirnya suaranya ini mengganggu, stressful banget kalau pas lagi ngedit. Si MSI ini cooler boostnya juga kenceng sih, cuman nggak sampai menggetarkan meja gitu. Ya kenceng, cuman dia nggak sekenceng Legend. Dan pas gua bandingin MSI P65 sama Legend Y720 ini lewat benchmarknya Cinebench, selisihnya ini juga udah lumayan jauh banget. Kalau si Legend cuma dapat 500-an CB di benchmark CPU-nya, kalau MSI P65 bisa sampai 1000-an lebih dan FPS-nya itu bisa dapat sekitar 95-an FPS. Dan namanya juga orang bosen ya kan, kadang ngedit terus kan bosen dan pengen ngegame. Dan di game PUBG di settingan medium pakai MSI P65 gua yang baru ini bisa dapat sekitar ya 90-an FPS kalau di settingan medium. Kalau di settingan high tetap sekitar 90-an FPS. Dan saran gua sih kalau kalian main PUBG di settingan ultra di P65 ini, langsung aja kalian masuk ke Dragon Center-nya MSI dan pilih yang cooler boost. Karena nggak tahu kenapa di settingan ultra itu settingan auto dari Dragon Center itu nggak mau, cooler boostnya nggak mau langsung di tag gitu. Jadi gue biasanya langsung pakai cooler boost dan PUBG gue setting ultra rata kanan. Jadi gambarnya kelihatan lebih jelas dan lebih bagus. Dan FPS-nya pun juga bertahan di sekitar 60-70 FPS. Temperaturnya juga masih aman di sekitar 75 derajat Celcius lah. Kalau GPU usage ya udah sekitar 100% GPU usage-nya. Meskipun udah pakai 1070 Max Q Design. Karena game PUBG ini emang game yang benar-benar berat kata gua. Banyak laptop yang gua review biasanya itu KO di game PUBG ini, entah di FPS-nya atau di temperaturnya. Tapi kalau pakai si P65 ini aman-aman aja. Settingan rata kanan pun juga masih sangat playable. Kalau masalah audio, si Legend ini dibandingkan sama MSI yang baru ini emang gua akuin, selama gua nge-review laptop, Legend ini suaranya paling enak. Bassnya keluar, suaranya clean. Ya ini belum ada laptop yang pernah gua review yang seenak si Legend Y720 ini yang pakai JBL. Oh dia nggak ada sertifikasi audio apapun si MSI ini. Dan suaranya ya standar laptop lah, kenceng cuman kurang ngebass. Kalau si Legend ini udah kayak kalian beli speaker JBL yang bulat itu, ya kayak gitu. Suaranya itu enak banget, udah mirip-mirip speaker portable ya, yang emang dari JBL itu aja sih. Dan ini alasan yang terakhir yang paling gue bikin kesel. Si Legend ini sering ngambek. Kadang itu dia kalau pas ngedit, tiba-tiba dia not responding. Gue tungguin lama kan, dianya tetap not responding. Lama udah hampir seminggu, 2 minggu, 1 bulan, dia tetap gak respon. Gue kirain Legend ini mau ngeprank gue kan. Ternyata enggak, dia tetap not responding. Gue tunggu lama tetap not responding. Sampai akhirnya dia crash dan gue force close di Task Manager itu. Itu satu-satunya jalan ya. Apalagi kalau pas belum ke-save gitu kerjaan gue. Jadi gue ngerasa kayak ya udahlah, kita emang nggak bisa bareng-bareng lagi sama Legend. Jadi ya itu sih guys, mungkin video ini dibuat ya sebenarnya nggak ada yang nanya sih dia, tapi ya gue buat aja biar tahu kan view-nya banyak. Kalau pakai video semacam klarifikasi kayak gini, biar kayak yang channel sebelah yang emang dia cari AdSense. Kalau kalian nggak percaya dia cari AdSense ya, ini kalian bisa lihat kan di YouTube-nya itu. Kalau gue kan pakai TubeBuddy ya, jadi ini kayak plugin di YouTube yang bisa tahu dia pakai tag apa, keyword apa. Karena gue kalau sebelum upload itu gue pasti research judulnya apa yang enak, judulnya apa yang paling banyak dicari, dan gue pakai software TubeBuddy ini. Dan pas gue ngeliat videonya mereka ini ya AdSense, karena sampai ada tagnya ya, kalian baca sendiri lah taggingnya kayak gini ya kan.
Kalau emang mau klarifikasi ya udah klarifikasi aja. Kenapa harus keywordnya yang pengen dicariin seperti ini? Itu namanya kalau nggak cari AdSense siapa? Ya tapi nggak apa-apa lah, namanya juga entertainer. Mereka mau cari AdSense ya cari uang ya nggak masalah. Selama itu halal kan. Mau jadi re-uploader juga nggak masalah. Namanya juga rezeki masing-masing. Jadi itu kesimpulan klarifikasi saya, dan semoga klarifikasi ini bisa menjawab ketidakingin-tahuan kalian tentang klarifikasi ini. Ya karena saya tahu banyak dari kalian yang tidak satupun menginginkan klarifikasi ini karena ya emang nggak penting. Udahlah guys, jadi sekian dulu ya karena klarifikasinya udah panjang banget. Jadi saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Iya, hampir lupa ya. Karena ini hari Sabtu. Hari Minggu ding. Maaf kemarin nggak sempet upload guys. Ya karena banyak alasan tertentu. Jadi bisanya upload hari ini. Tenang, giveaway mingguan masih ada kok. Oke lah, sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang giveaway untuk video minggu kemarin. Langsung aja, karena udah 20 menit lebih videonya. Dan langsung aja kita cari pemenangnya melalui comment picker. Dan pemenang untuk giveaway mingguan kali ini adalah Ahmad Adin. Kita cek dulu apa sudah subscribe channel Dika ID. Alhamdulillah sudah. Selamat Mas Ahmad, Anda mendapatkan giveaway mingguan berupa Windows 10 Pro original. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM Instagram atau email Dika ID yang ada di deskripsi. Yang belum menang, tenang, minggu depan bakalan ada lagi. Untuk syarat giveaway-nya silahkan baca deskripsi ya. Oke guys, jadi cukup sekian video kita kali ini. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.